So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Revan. Jadi di video kali ini kita akan playlist kali ini kita akan belajar membuat HTML, membuat sebuah web portfolio menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Jadi di part satu, jadi ini akan menjadi video part satu ya kawan-kawan. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita buat sebuah folder ya kawan-kawan. Kita akan buat web portfolio, jadi kita namakan web portfolio saja. Portfolio, enter. Nah, kemudian untuk ini, untuk penulisan kode kita menggunakan Visual Studio Code kawan-kawan, karena banyak fitur untuk sedia di sana. Jadi kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini tampilannya kawan-kawan. Kemudian kita tarik folder ini dalam Studio Code tadi. Nah, ini akan terbuka seperti ini ya kawan-kawan. Lalu kita tambahkan file index.html, enter. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan fitur dari Visual Code. Nah, jadi untuk membuat struktur dasar dari HTML kita hanya perlu menulis tanda seru kemudian enter, maka akan terbentuk secara otomatis struktur dasar HTML. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum memasang extension live server di Visual Studio, Visual VS Code Anda, maka kita memasang extension terlebih dahulu kawan-kawan. Untuk masang extension ada di sini ya kawan-kawan, atau ya di sini kawan-kawan. Nah, kita live server, kalian bisa mencari di sini live server, kemudian menemukannya dan menginstalnya. Ini akan sangat berguna ketika kita coding nanti, karena ini akan, dengan extension ini kita bisa mengecek langsung codingan kita di browser tanpa harus merefresh berulang kali ya kawan-kawan. Jadi setiap ada perubahan, setiap ada perubahan di codingan kita, maka akan langsung berubah di browser. Seperti itu kawan-kawan. Nah, langsung saja. Karena kita membuat eh nah, karena kita membuat web portfolio, kita ganti titelnya menjadi portfolio. Portfolio. Nah, lalu kita buka browser kita dulu. Balik lagi ke sini. Nah, kita pencet go live ini dari extension server tadi, kawan-kawan. Nah, akan terbuka di sini web yang akan kita coding ya. Karena tadi kita sudah mengganti title yang ada di head menjadi portfolio, maka ini akan berdampak di sini. Jadi ini akan berdampak pada nama tab yang ada di browser kita saat kita membuka file tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Jadi pertama-tama kita ingin membuat navigasi di bagian atas website ya kawan-kawan. Jadi kita akan membuat dalam bagian body elemen navigasi. Dan karena kita ingin membungkus navigasinya dengan sebuah kita namakan wrapper. Nah, kemudian ya kita di dalam navigasi ini kita ingin menambahkan logo di sebelah sini dan menu di sebelah sini kawan-kawan. Jadi kita tambahkan dan logo akan otomatis membentuk div dengan class logo ya kawan-kawan, seperti tadi. Nah, untuk sementara kita tulis logo terlebih dahulu. Kemudian kita buat lagi dot menu, enter. Kita tulis menu juga. Nah, tampilannya seperti ini ya kawan-kawan, karena kita belum styling sama sekali. Jadi kita akan melakukan styling di CSS. Nah, sebelum itu kita akan membuat folder
baru di dalam folder yang kita buat tadi, web portfolio, itu CSS, enter. Nah, di dalam CSS kita akan membuat file style sheet.css. Nah, kemudian kita akan link, kita sambungkan dari HTML gini ke style sheet CSS dengan cara kita masukkan elemen link di dalam headnya, kawan-kawan. Link, enter. Kemudian hrefnya ini kita berikan posisi dari filenya. Nah, nah, tadi kita ingin pertama-tama kita ingin melihat posisi wrappernya, kawan-kawan. Kita langsung saja membuat HTML, HTML, enter. Pertama-tama kita setting di bagian bodinya dulu ya, kawan-kawan. Nah, di bodinya kita setting ukuran fontnya dan marginnya. Margin, terpencet, enter, margin, auto. Kemudian font size, enter, 16 pixel saja. Ini terserah Anda ingin memberikan berapa px sesuai selera Anda. Jadi di sini saya akan memilih 16 px ya, kawan-kawan. Kemudian kita tadi ingin melihat posisi dari wrappernya ini di dalam codingan kita. Jadi kita sebentar. Nah, ini agar kita bisa mensejajarkan dua codingan kita ini, bisa kita gunakan fitur ini, kawan-kawan. Nah, terus kita buka index HTML tadi. Nah, ini hasil kita. Kemudian wrappernya ya, kawan-kawan. Kita buat, nah, kita ada di sini. Nah, wrapper. Di wrapper ini kita lihat dulu border. Kita berikan border agar kita tahu posisi wrappernya. Berikan satu px saja hanya untuk mengecek. Nah, di sini kita bisa melihat posisi wrappernya di sini ya, kawan-kawan. Kemudian kita ingin menunya sebelah kanan dan logonya di sebelah kiri ya, kawan-kawan. Jadi pertama-tama kita sejajarkan dulu di sini. Kita akan menggunakan display dan text. Nah, ini akan menjadi sejajar ya, kawan-kawan. Kemudian kita posisikan menunya di kanan dan logonya tetap di kiri. Maka kita akan menggunakan menu justify space between. Nah, ini akan jadi seperti ini ya, kalau menunya di kanan dan logonya di kiri. Kemudian kita ingin memberikan jarak agar tidak terlalu mepet. Nah, dengan pinggirannya kita tambahkan padding di wrappernya. Padding, enter, 20 px saja. Nah, cukup atau bisa sesuaikan. Nah, jadi seperti ini, 20 px ke atas, ke kiri, ke bawah, dan ke kanan, dari pojok kanan ya. Seperti itu, kawan-kawan. Kemudian kita ingin membuat menunya menjadi 3 buah menu ya, kawan-kawan, di bagian sini. Jadi kita akan mengubah codingan di bagian HTML.
menunya kita ubah menjadi, tapi kita ingin membuat 3 biji menu, kita gunakan UL unordered list, enter. Kita rapikan terlebih dulu. Kemudian karena, nah kita gunakan LI. Oh, ini sampai di sini. Kita rapi. Nah, di dalam UL kita buat link ini untuk satuan dari apa masing-masing ini. Dan karena menu biasanya adalah sebuah link, kita langsung berikan elemen A ini untuk memasukkan link ya kawan-kawan. Kemudian untuk mengcopy, karena kita ingin ada 3, jadi kita gunakan Alt Shift bawah bawah, itu akan otomatis mengcopy satu baris yang di posisi kita berada tadi ya kawan-kawan. Nah, di dalam tag A ini kita akan berikan 3 menu. Yang pertama-tama kita beri contoh about, kemudian course, dan order. Seperti itu ya kawan-kawan. Dan jadinya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat agar menunya itu sejajar 3, tuh 2 3 di sini. Jadi kita lakukan styling pada UL-nya ya kawan-kawan. Nah, langsung saja kita berikan posisinya dulu, wrapper, set menu, UL, lalu kita seperti ini. Agar sejajar kita menggunakan display flex. Kita coba lihat. Nah, ini sudah sejajar ya kawan-kawan. Kemudian kita ingin melihat juga posisi menunya ya kawan-kawan, karena ini menunya berada dalam wrapper. Kita ingin bagian menunya ini setengah dari wrappernya, maka kita berikan white enter 50%, enter nah 50%. Nah, seperti ini. Jadi kemudian kita berikan border untuk mengecek seberapa besar, bukan bukan, ini sudah UL nya ya kawan-kawan, display flex. Kita seharusnya membuat menu lagi untuk menunya, membuat ini lagi. Nah, sini dot wrapper, enter, dot menu, enter. Nah, di sini kita akan berikan border terlebih dahulu agar kita tahu posisinya lagi. Border px solid, enter, nah bagian menu hanya segini ya kawan-kawan. Karena kita ingin memperbesarnya jadi 50%, setengah dari wrappernya, kita tambahkan white, enter, 50%. Coba kita lihat. Nah, yang akan menjadi sepanjang ini. Kemudian kita ingin memberikan jarak di antara 3 bulir menu ini. Jadi kita di bagian L tadi, lebih di bagian mana sih kawan-kawan. Kita coba di bagian menu terlebih dahulu, jika gagal maka kita akan masukkan di bagian L.
justify content space event ya kawan-kawan. Oke, karena tidak bisa berarti seharusnya di bagian bawah, berarti kawan-kawan di bagian L nya kita kita pindahkan kita cek. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita ingin menghilangkan titiknya ini ya kawan-kawan, jadi kita ganti di bagian sini, kita ganti ininya list, style type kita jadikan none. Nah, jadi bulatannya akan hilang ya kawan-kawan. Nah, karena kita sudah tahu posisi wrapper dan posisi menunya, jadi kita hilangkan saja kawan-kawan. Sebenarnya kita hilangkan. Ya udah jadi seperti ini. Kemudian wrappernya kita, ya kita ingin mengganti latar belakang dari wrappernya ya kawan-kawan. Maka kita buat, oh, dari enaknya bukan di wrappernya, kita tambahkan nah, background color. Nah, ini kita jadikan black terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini kalau kita. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin apa menggunakan warna lain, kita akan menggunakan color palette karena untuk mencari kombinasi warna ya kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman bisa mencari di color hunt. Nah, ini saya sudah memfavoritkan satu buah warna, jadi saya akan memilih warna ini untuk navy tadi, nav tadi. Jadi saya ganti lagi. Oh, jangan lupa diberi tagar ya kawan-kawan. Nah, ini jadinya. Nah, warnanya jadi seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah warna dari linknya ini kawan-kawan. Tidak jelas karena ini tidak jelas di bagian sini. Kita buat lagi sebuah ini baru. Jadi kita buat wrap. Oh, dari mungkin dari nav ya, kawan-kawan. Nav, enter, wrapper, enter, ini ya, dan URL kembali, kemudian di, oh, kemudian, oh, ah, karena ini A ini atau tempat untuk linknya ini, text linknya ada di dalam li, kemudian li-nya di dalam UL dan UL-nya di dalam kelas menu dan kelas menu di dalam kelas wrapper. Jadi kita bikin seperti ini ya kawan-kawan. Dan kita masukkan color, kita berikan warna putih ya kawan-kawan. Jadi langsung aja, nah menjadi warna putih. Coba cek, nah ini warna putih seperti ini kawan-kawan. Kemudian ini masih ada garis bawahnya, kita hilangkan terlebih dahulu. Text decoration, enter, none. Nah, menjadi seperti ini ya kawan-kawan. Dan kita ingin memberikan logo. Jadi logonya akan merupakan menjadi sebuah
image ya kawan-kawan. Mana? Di sini kita cek bagian logo. Kita akan ubah logo ini, teks logo ini menjadi image. Image. Nah, src kita akan menulis source dari image yang tersebut. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah logo. Saya mendownload contohnya dari Pinterest dan kemudian meremah backgroundnya. Kalian bisa meniru saya seperti itu atau menggunakan logo Anda sendiri. Nah, kita masukkan sebentar. Alt ya. Kita buat file lagi, folder lagi kawan-kawan. Logo. Nah, dan logo kita buat, kan kita buat. Kita berikan, kita pindahkan file tadi. Kita copy lebih tepatnya. Bentar. Kita buka di sini saja. Nah, logo. Ada di sini logonya. Kemudian kita kembali ke sini. Kita menulis source-nya ya kawan-kawan. Jadi kita source-nya akan berikan di logo, enter. Nah, ini. Nah, jadi tampilan web kita akan menjadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kalau logonya besar, kita perkecil logonya di sini ya kawan-kawan. Kita buat lagi dot wrapper dot logo. Kita berikan mungkin 70, kita coba dulu. Kita lihat sebentar. Tambahkan. Oh, bukan logonya kan. Logo, tambahkan lagi img. Nah, seperti ini. Image-nya akan menjadi ukurannya 70. Nah, seperti ini. Sebenarnya kurang besar, jadi kita tambahkan jadi 90 saja. Eh, bentar, 90 px ya kawan. Sudah jadi seperti ini. Dan karena ini berada di agak atas dan ini agak tengah, kita coba melakukan ratakannya ya. Jadi ini semua ada di wrapper ya. Kita coba di sini. Kita berikan align item. Salah guys. Align items. Center. Kita coba. Bentar. Nah, ini sudah jadi di tengah. Ya karena iya. Jadi untuk kawan-kawan jika ingin merubah font dari file tersebut ya, kita berikan tambahan di bagian head tadi ya. Enter font family.
Oh, bukan di sini. Di sini kawan-kawan. Bentar, font family. Nah, bentar. Nah, di sini ada berbagai pilihan dan font family yang akan digunakan di web kita. Untuk saat ini kita akan memilih ini. Nah, ini akan berubah. Oh iya, kita sesuaikan lagi margin dari referensi kawan-kawan. Detailnya paddingnya tanggal 20 ini terlihat cukup lebar, terlalu lebar. Kita coba PX. Nah, terlihat lebih baik menurut saya. Kemudian, oh ya, bagi kawan-kawan yang ingin mencari font lain selain yang disediakan di VS Code, kalian bisa mencarinya di browser kalian di Google Font. Google Font, enter. Nah, kita bisa mencari font di sini ya kawan-kawan. Kita untuk ini kita akan membuat contoh ini di Creative Sense. Nah, jadi akan masuk ke sini. Nah, di Creative fontnya di sini. Nah, ini di Creative Code-nya. Dan untuk kemudian kita akan tinggal mengcopy. Nah, kita pindahkan ke import dulu kawan-kawan. Nah, kita akan masukkan ini dalam, kita copy kodenya, kita masukkan ke dalam sini. Oh, bukan kawan, kita kita copy yang ini di HTML-nya. Oh, bukan, stylenya jangan, ininya saja. Untuk di HTML-nya kita C, kita berikan. Yes, kita berikan style juga sih, sama saja. Nah, bentar, taruh lagi. Kita taruh lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk CSS-nya kita menggunakan ini ya kawan-kawan. Kita copy font family-nya. Kita ketik. Nah, kita bisa gunakan di sini. Di ini akan berubah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi terima kasih untuk video pertama kali ini, mungkin cukup sekian saja. Karena kita sudah berhasil membuat navigasi ya kawan-kawan seperti ini. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.